enzim restriksi dan vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nisya Rahmi Badri Atauwo dengan ujung NIM 09. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Saya Zahra Adlirestika dengan ujung NIM 055. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai enzim restriksi dan vektor. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan berupa handphone dalam pembuatan dan editing video. Aplikasi yang digunakan dalam proses editing video berupa CapCut. Prosedur proyek 1. Studi literatur mengenai enzim restriksi dan vektor. 2. Penyusunan naskah video dengan fokus pada tahapan proses transkripsi dan translasi. 3. Pengambilan gambar, video, penjelasan dan pembuatan aset visual struktur kimia. 4. Proses editing, penambahan subtitle dan sinkronisasi audio. Materi singkat. Enzim restriksi adalah enzim yang memotong DNA pada urutan basa spesifik sehingga banyak digunakan dalam rekayasa genetik dan cloning gen. Enzim ini bekerja seperti gunting molekuler untuk menghasilkan fragmen DNA yang dapat disisipkan ke dalam vektor. Vektor adalah molekul pembawa DNA seperti plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk memasukkan gen asing ke dalam sel inang agar dapat diperbanyak atau diekspresikan. Kombinasi enzim restriksi dan vektor menjadi dasar penting dalam teknologi DNA rekombinan, produksi insulin, pembuatan vaksin terapi gen, serta berbagai perkembangan produk bioteknologi modern di bidang kesehatan dan pertanian. Pembahasan singkat dari materi ini yaitu enzim restriksi adalah protein nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek atau dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Sel inang adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. Sel inang berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetik. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan dan hewan. Jenis bakteri yang paling sering digunakan adalah E. coli karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai aspek vektor dan membelah dengan cepat. Ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease. 1. Enzim restriksi endonuklease tipe 1. Enzim tipe 1 merupakan enzim kompleks yang mengenali urutan panjang kurang lebih 15 BP, membutuhkan magnesium 2+ dan ATP, serta memotong DNA jauh dari sisi pengenal, kurang lebih 1000 BP dari ujung 5 aksen. Pemotongan tidak spesifik pada lokasi pengenalan dan umumnya hanya pada satu untai. Contohnya adalah E-COP dan E-COP. 2. Enzim restriksi endonuklease tipe 2. Enzim tipe 2 adalah yang paling penting dalam cloning gen karena lebih spesifik dan stabil. Enzim ini memotong DNA tepat pada atau dekat urutan pengenalan, menghasilkan fragmen dengan urutan pasti, serta memotong kedua untai DNA. Enzim ini hanya membutuhkan magnesium 2+ tanpa ATP dan memiliki urutan pengenalan palindromik. Contohnya adalah E. coli, P. full, dan A. lul. 3. Enzim restriksi endonuklease tipe 3. Enzim tipe 3 merupakan perantara antara tipe 1 dan tipe 2, membutuhkan magnesium 2+ dan ATP, serta memotong DNA di luar urutan pengenalan. Pemotongannya kurang spesifik sehingga tidak digunakan dalam cloning gen. Contohnya adalah hinfil. Jenis-jenis vektor yang digunakan dalam rekayasa genetik. 1. Plasmid merupakan molekul DNA ekstrak kromosom, mereplikasi diri dan beruntai ganda tertutup dan melingkar yang ada dalam sel bakteri. Sejumlah sifat ditentukan oleh plasmid seperti resistensi antibiotik dan logam berat, fiksasi nitrogen, degradasi polutan, produksi bakteriosin dan toksin, faktor colicin dan lain-lain. 2. Pagemid. Pagemid adalah plasmid normal yang berasal dari colifag dan plasmid. Ini membawa asal replikasi plasmid yang memungkinkan isolasi plasmid beruntai ganda dari sitoplasma sel, dan asal replikasi biasanya dari fag
beruntai tunggal seperti F1, FD, atau M13 yang memungkinkan plasmid untuk memasuki mode replikasi untai tunggal, di mana hanya salah satu helai dikemas ke dalam partikel virus ketika fag pembantu ditambahkan ke sel. 3. YAG, vektor yeast artificial chromosome, atau YAG memungkinkan cloning di dalam sel ragi dari fragmen DNA genomik asing yang ukurannya bisa mendekati 500 kbp. Vektor-vektor ini mengandung beberapa elemen kromosom ragi yang khas, termasuk sentromer ragi, ragi yang bereplikasi secara otonom urutan, telomer ragi, gen untuk pemilihan dalam ragi, asal replikasi bakteri, dan penandaan yang dapat dipilih bakteri. 4. Cosmid, vektor cosmid adalah vektor rekombinan hasil gabungan antara plasmid dan sekuen cos dari bakteriofag lambda yang digunakan untuk membawa fragmen DNA berukuran besar, umumnya sekitar 35-45 kb. Cosmid memiliki kemampuan replikasi seperti plasmid tetapi dapat dikemas ke dalam kapsid fag sehingga proses transfer DNA ke sel bakteri menjadi lebih efisien. Vektor ini banyak digunakan dalam cloning genom karena mampu membawa sisipan DNA lebih besar dibanding plasmid biasa. Terakhir, adapun kesimpulannya yaitu enzim restriksi merupakan enzim penting dalam rekayasa genetika yang berfungsi memotong DNA pada urutan spesifik, sehingga memungkinkan manipulasi materi genetik secara terarah. Dari 3 tipe enzim restriksi, tipe 2 paling banyak digunakan dalam cloning gen karena memiliki spesifisitas pemotongan yang tinggi. Dalam proses rekayasa genetika, DNA hasil pemotongan kemudian dimasukkan ke dalam vektor seperti plasmid, fagemid, YAG, atau cosmid untuk dibawa ke sel inang, yang berperan memperbanyak DNA rekombinan. Sekian pemaparan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.